Kita lanjutkan kembali one on one. Pak Ito, tadi menarik yang Anda sampaikan bahwa pendidikan Polri itu harusnya sampai mematangkan seseorang di level pematangan psikologisnya, pendidikannya, kemampuannya, dan pengembangannya. Tapi pertanyaannya, benar tadi Anda bilang, mampu nggak negara menyekolahkan polisi satu orang dengan berapa lama? Itu ya. Jadi PR untuk SDM, kematangan psikologi seseorang sangat penting ketika mengemban tugas ini. Jadi dari kejadian-kejadian ini Mbak Anggi ya, tentunya kita harus menggunakan azas efektivitas dan efisiensi. Harus ada pengkajian lagi daripada bahan-bahan pelatihan atau ajaran yang diberikan khususnya di pendidikan pembentukan ya. Bagaimana membuat seseorang itu matang dalam berpikir, matang dalam bertindak, dan dia punya integritas. Ini paling penting. Kalau dia tidak punya integritas, selesailah. Dia gunakan dengan kekuasaan besar yang dimiliki, di mana rakyat tidak akan berdaya melawan kekuasaan yang dimiliki. Yang kedua, dia menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, ada sekarang kita lihat bagaimana anak-anak muda kembali pada manusia. Dia ingin menyamakan seperti anak muda yang lain. Padahal dia lupa bahwa sumpah jabatannya sebagai polisi, dia tuh harus mengabdi kepada masyarakat. Dia muncullah dengan penampilan-penampilan yang wah, jadi yang sehingga hedon. Masyarakat mengatakan, dia kok hedon banget gitu ya. Tapi itu harus diakuin juga di sosial media sekarang tadi Pak Ito bilang kan semua terawasi, transparan, terbuka. Banyak juga yang tidak hanya polisinya juga, keluarganya juga ikut-ikutan dengan gaya hidup yang hedon ya. Ini diperhatikan nggak sih dari internal Polri sendiri? Iya. Ada tindak lanjut? Saya sangat tahu ya. Contohnya kalau muncul lagi viral, itu langsung Pak Kapolri ini memerintahkan kepada Kadif Propam, kepada Irwasum untuk melakukan tindakan. Sehingga saya kan tahu betul, saya orang dalam. Sekarang Mbak Anggi, banyak orang menanyakan pengamat kepolisian, pakar kepolisian, tapi dia belum pernah merasakan jadi polisi. Bagaimana sebagai dia main bisa langsung di dalam? Saya mengalami selama 35 tahun babak belur menjadi anggota polisi. Betapa saya harus memikirkan bagaimana anak buah saya setiap lebaran ya, dia mendapatkan mungkin untuk sedikit sembako, dari mana dapatnya. Kita nggak punya apa-apa. Nah, disitulah yang namanya partisipasi masyarakat. Dulu prinsip saya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi contoh. Saya waktu menjabat Kapolres Surabaya ya, teman-teman di Radio SS tuh sahabat saya sampai sekarang. Itu selalu setiap pagi saya muter. Saya melihat setiap yang dimunculkan di Radio Surabaya tentang kemacetan, saya lihat ada nggak polisinya. Saya telepon Kasat Lantasnya, kamu kirim anggota, kalau sudah saya tinggal kemana. Nah, yang sekarang diharapkan masyarakat adalah polisi turun. Jangan cuma ada di kantor. Kantor di belakang meja. Ya, jadi polisi turun, sentuhlah masyarakat. Nanti masyarakat akan tahu, oh Bapak ini kasihan. Dia mungkin nggak punya uang buat ngopi, nggak punya, kita kasih kopi yuk. Tapi itu benar-benar bukan dari hati nuraninya. Pertanyaannya benar cuma ngasih kopi tuh Pak Ito kalau gitu-gitu. Salah satu misalnya begitu kan. Gitu. Misalnya kalau dia bertindak kasihan banget nih Pak polisinya kok dia atau motor dinasnya butut. Akhirnya beberapa bank dulu itu mereka, Pak saya mau menyumbang 10 motor. Tapi itu nggak melanggar integritas apa segala macam kan ya, digunakan untuk dinas dari masyarakat. Yang diberikan itu oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat, tidak bukan buat kepentingan. Nah kalau untuk kepentingan, ini nih mungkin yang batasnya agak kurang jelas nih. Digunakan untuk kepentingan pribadi. Itu yang tadi Mbak Anggi nyampaikan, kelemahan kita adalah pengawasan melekat. Kalau saya sebagai pimpinan tiba-tiba melihat anak buah saya dia hedonistik sekali ya, saya akan lihat dari mana dia dapat itu. Profilnya masuk nggak nih, gajinya profilnya segini, masuk gaya atau hidupnya tidak segini, kayaknya pas nggak nih? Langsung saya harus melakukan namanya penyelidikan. Kita kan fungsi internal kita punya Paminal, kita punya Propam. Nah disitulah fungsi Paminal ini adalah bagaimana menguji ya seseorang itu merupakan satu bentuk pengawasan melekat. Terus penanganan kasus, kita lihat Mbak sekarang penanganan kasus, ada yang digantung ya. Ada yang tidak salah disalahkan. Mumpung Pak Ito sudah masuk ke penanganan kasus, ini saya langsung pengen masuk ke kasus Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan nih Pak Ito. Itu gimana ceritanya Pak Ito? Kabarnya apakah benar sampai 20M atau bahkan lebih? Dan apakah sampai di Kasat Reskrim saja atau sampai ke atas lagi tuh aliran uang, dugaan pemerasan? Ya, gitu? Saya jelas tidak bisa menjawab secara akurat. Karena saat ini kan sedang ditangani di Propam Polda Metro, diasistensi oleh Propam Mabes Polri. Yang saya dengar, yang saya ketahui,
Dan yang saya berdasarkan pengalaman saya, biasanya ini kan yang main di bawah. Pimpinan ini kan tidak mungkin tahu setiap permasalahan yang dilakukan oleh anak buah. Sebentar, kalau Pak Ito bilang biasanya yang main di bawah, artinya ini hal yang lumrah dan lazim terjadi di setiap kantor polisi? Tidak semua. Oke. Saya mengatakan biasanya tuh setiap kasus ya. Jadi diolah di bawah, kemudian naik ke pimpinan atas, yang di atas kemungkinan tidak tahu, kemungkinan tahu juga. Tapi kalau untuk kasus ini, yang saya dengar terjadi kesimpang siuran kan. Pak Kapolda sudah memberikan rilis kan bahwa tidak 20M. Ternyata, nah ini juga pengalaman saya juga Mbak. Ada pihak lain yang memanfaatkan, biasanya mohon maaf ya, saya juga advokat. Biasanya penasihat hukum nih yang memanfaatkan. Dalam kasus ini ada dugaan ke sana, Kan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan sudah diakui bahwa kendaraan yang dijual sekian, itu kan yang diberikan hanya sekian. Tapi di sini yang terjadi adalah terjadinya kasus gratifikasi, korupsi. Kalau itu bisa dibuktikan, oleh karena itu di dalam sidang kode etik yang saat yang sedang dilaksanakan itu adalah ajang untuk menguji antara alibinya saudara AKBP Bintoro dengan fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik. Kalau itu ditemukan, itu harus dibuka kepada masyarakat. Sehingga ini bisa menjadi pembelajaran bagi seluruh perwira ataupun semua anggota polisi di Indonesia, jangan sampai ini terjadi. Betul. Ini membingungkan. Kalau anak-anak zaman sekarang nyebutnya ini Pak, membagongkan. Kenapa? Karena ini kasus kan udah berjalan tahun lalu ya. Tapi begitu berganti sempat lambat penanganannya, kemudian ganti lagi cepat lagi, hidup lagi. Jadi hidup mati. Jadi terkesan seperti ATM ini si tersangka pembunuhan ini, merasa pihaknya mereka seperti itu. Memang harus kita akui, bukan di polisi saja, semua lembaga penegak hukum, oknum-oknumnya itu kadang-kadang menjadikan satu kasus ini menjadi ATM. Nah sekarang kalau lihat kasus ini Mbak Anggi ya, ini kan kenapa tiba-tiba viral, tiba-tiba Kapolres mengatakan harus segera diproses, harus P21 dan ternyata P21. Ya, itu karena adanya viral. Tadi yang saya sampaikan kembali kepada pokok dari pembicaraan kita, viral berita tentang pelakuan oknum polisi ini menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi polisi untuk berkaca. Ya, untuk refleksi, itu masukan refleksi. Ya, karena kalau cuma ngomong aja, mungkin itu tidak sesuatu yang tidak faktual. Tapi ini faktual. Hanya harus dibuktikan. Tadi yang dikatakan ya, bahwa ada yang memang di framing, ada yang memang hoax, tapi ada yang memang betul. Tapi betul juga belum tentu sesuai dengan apa yang diviralkan. Betul. Saya yakin, saya nggak tahu, mungkin Pak Ito lebih tahu. Saya yakin kasus AKBP Bintoro ini tidak hanya satu kasus aja. Mungkin di tempat lain juga ada ya. Kita nggak menuduh, tapi dugaan itu pasti ada ya Pak ya. Masalahnya ini muncul ketika sudah viral. Berani korban untuk berbicara. Korban yang juga pelaku kejahatan untuk berbicara. Karena kita tahu backgroundnya pengusaha dan lain-lain. Tapi mungkin juga banyak di tempat lain yang jadi korban pemerasan. Mungkin dia rakyat kecil yang nggak punya apa-apa. Nah ini pengawasan pihak kepolisian sampai nggak ke sana itu? Gini, masyarakat Mbak, ada masyarakat yang sudah apatis, tapi ada masyarakat yang tidak apatis. Umumnya orang berpikir, alah udahlah daripada nanti saya repot dipanggil-panggil, malah saya diincar gitu kan. Betul, kan ada istilah tuh, hilang motor, lapor hilang mobil, hilang kambing, hilang sapi gitu. Lapor. Tapi polisi sudah menyiapkan sarananya, medianya, yaitu melalui pengaduan masyarakat. Nah, yang saya dengar, pengaduan masyarakat ini belum dimanfaatkan secara penuh. Tapi kita jangan lupa kita punya Kompolnas. Kompolnas itu menerima sekian ribu ya pengaduan masyarakat dalam 1 bulan. Sampai kewalahan. Tapi ini kan harus dipilah-pilah. Ini kasusnya apa? Harus dibuktikan. Pengaduan itu ada orang yang salah tapi kesel ngadu. Tapi ada yang orang tidak salah diperlakukan tidak baik, kemudian dia mengadukan sesuatu. Nah, biasanya lazimnya mereka menggunakan permohonan perlindungan dan kepastian hukum. Ditujukan kepada Bapak Kapolri, tembusnya Irwasum. Nah, itu baru nanti dilakukan apa? Dilakukan gelar perkara melalui Biro Pengawasan Penyidikan. Tapi ini jarang sekali dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian kalau kesel dia, mungkin dia pakai viral gitu loh. Ya, mungkin satu mungkin nggak mempan. Yang kedua mungkin memang nggak tahu Pak. Nah ini penting nih Pak, disosialisasikan kepada pemirsa kita malam hari ini. Apa yang harus dilakukan seandainya masyarakat atau penonton di rumah mengalami kesulitan, ngelapor tidak ditindaklanjuti, atau mungkin lapor malah diperas. Apa langkah pertama yang bisa dilakukan Pak Ito? Kalau itu terjadi,
masyarakat itu bisa mengirimkan surat permohonan perlindungan dan kepastian hukum. Oke, ditujukan ke? Ditujukan kepada Pak Kapolda atau pada Pak Kapolri. Oke. Nanti beliau akan mendisposisi kepada Irwasda atau Irwasum. Pak Irwasum nanti akan mendisposisi kembali ke Bareskrim atau di Reskrim, di mana di sana ada namanya Biro Pengawasan Penyidikan. Biro Wasidik ini terdiri dari fungsi-fungsi yang bukan hanya reserse saja, ada fungsi intel, ada hukum, ya ada dari luar juga, sehingga kita harapkan dari hasil Biro Wasidik ini betul-betul murni. Apakah memang kasus ini sengaja dipersulit ya, ataukah kasus ini memang sudah sesuai dengan on the track ya. Nah nanti dari sini akan ada kesimpulan gitu kan. Bagi masyarakat ada jaminan nggak Pito kalau ini saya lapor ngadu aman nggak nih saya nantinya? Ya, kan ada kekhawatiran itu tuh pas itu. Kembali tadi. Malah makin sulit nanti kasus saya. Sejauh mana polisi bisa membuktikan laporan yang masyarakat itu ditindaklanjuti dan mendapatkan kepastian hukum. Kan ada perlindungan dan kepastian hukum. Ya. Sejauh mana polisi bisa membuktikan, ini yang dikatakan program Pak Kapolri sekarang adalah beyond trust. Kita tidak perlu harus ini yang ada sekarang Mbak. Itu adalah tidak simpatik, tidak hormat, tidak percaya. Ini yang harus dikikis melalui upaya-upaya sekarang. Yang paling penting sekarang ada yang harus dilakukan adalah di tingkat polsek. Karena polsek itu adalah garda terdepan. Yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Yang seperti saya cerita tadi. Satu polsek berbuat misalnya yang melanggar hukum, maka akan rusak lah. Ibaratnya karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Nah itu yang sekarang mungkin terjadi adalah bagaimana ini di framing seolah-olah polisi ini jelek banget lah. Ya saya lihatlah dibuatlah namanya. Saya sebagai Purnawirawan Polri ya prihatin. Tapi juga saya juga tentunya ingin kepada Pak Kapolri ya. Itu dengan apa yang disebutkan Pak Kapolri presisi ini betul-betul harus kita cek sejauh mana anggota di bawah melaksanakan gitu ya. Nah ini juga satu kasus lagi nih Pak, yang kalau bisa dibilang mandek juga nih kayaknya nih kasus penembakan yang terjadi di Semarang. Nanti kita akan bahas. Mungkin ini juga penting untuk mereka yang tengah berperkara sekarang di Semarang. Apa yang harus mereka lakukan agar kasus ini bisa diproses? Karena informasinya sampai tanggal 28 Januari kemarin belum ada perkembangan. Kita akan bahas ya Pak Ito ya. Usai jeda, One on One akan kembali sesaat lagi.